Gila! Ibu kota Osaka full merah hari ini. 3.000 supporter timnas sudah tiba, sudah siap takbiran dan sholawatan di laga Indonesia vs Jepang. Osaka, Jepang. Suasana yang tidak biasa menyeruak di jantung kota Osaka hari ini. Bendera merah putih berkibar di mana-mana. Langit kota yang biasanya tenang, kini dipenuhi sorakan, nyanyian, dan gema takbir yang datang dari ribuan suara penuh cinta tanah air. Ya, sebanyak 3.000 supporter timnas Indonesia resmi tiba di Jepang, menjadikan pusat kota Osaka sebagai Jakarta kecil. Menjelang laga panas antara timnas Indonesia melawan raksasa Asia Jepang dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia Zona Asia ronde ketiga. Mereka datang bukan hanya untuk mendukung, tetapi untuk menyatu dengan semangat Garuda. Tidak ada yang peduli jika Jepang sudah memastikan tiket ke Piala Dunia lebih awal. Tidak ada yang menggubris bahwa laga ini secara matematis tidak akan mempengaruhi posisi klasemen. Karena bagi para supporter Indonesia, mengenakan jersey merah dan berdiri di tribun manapun demi menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya adalah bentuk ibadah. Ini bukan hanya pertandingan sepak bola. Ini adalah simbol harga diri bangsa. Dan tidak ada yang lebih menyentuh hati, selain ketika Lautan Merah itu mulai mengalun takbir dan sholawat di tengah keramaian distrik Namba, Shinsaibashi, hingga meluber ke jalan-jalan utama di Dotonbori. Allahu Akbar! Allahu Akbar! La ilaha illallah terdengar bersahutan, menyatu dengan lantunan Indonesia Tanah Air Beta, yang dinyanyikan dengan suara parau penuh semangat. Warga Osaka pun berhenti, terpaku takjub melihat lautan manusia yang begitu tertib, rapi, tapi penuh ledakan cinta untuk tim nasional. Bendera raksasa bertuliskan "Satu nyawa untuk Garuda" dibentangkan di taman kota. Beberapa pendukung bahkan membawa beduk kecil, membangkitkan suasana seperti malam takbiran lebaran. Mereka menginap di sekitar stadion dengan alas seadanya, tapi wajah mereka tidak menunjukkan lelah, hanya kebanggaan. Garuda tiba dengan kepala tegak. Sementara itu, skuad Garuda sudah tiba di Osaka sejak 2 hari lalu dan langsung melakukan adaptasi ringan serta sesi latihan tertutup. Pelatih kepala Patrick Kluivert memberikan pernyataan penuh semangat kepada media Jepang dan Indonesia yang hadir dalam konferensi pers pagi ini. Ya, kami tahu hasil pertandingan ini tidak akan mengubah posisi kami di klasemen. Jepang sudah lolos ke Piala Dunia, dan kami telah mengamankan tiket ke ronde keempat. Tapi kami tidak datang ke sini untuk bermain santai. Kami membawa seluruh kekuatan terbaik kami. Kami datang ke sini untuk bertarung, untuk mengukur diri, dan untuk mempersembahkan kebanggaan kepada rakyat Indonesia yang telah datang jauh-jauh ke Osaka. Nada suara Kluivert tegas. Bahasa tubuhnya menunjukkan betapa ia dan seluruh jajaran pelatih memandang laga ini sebagai lebih dari sekadar pertandingan. Kluivert juga menyinggung kekuatan mental yang dibawa para pemain muda Garuda saat melawan kekuatan besar seperti Jepang. Saya bangga melihat bagaimana pemain-pemain muda Indonesia berkembang dari laga ke laga. Mereka bukan hanya bertalenta, tetapi mereka punya hati, punya keberanian. Melawan Jepang di kandangnya sendiri dengan para supporter Indonesia yang luar biasa adalah sebuah momentum untuk menunjukkan bahwa sepak bola Indonesia benar-benar sedang bangkit. Suara dari jalanan Osaka. Di luar stadion, suasana seolah sedang menyambut final Piala Dunia. Pedagang lokal bahkan ikut-ikutan menjual aksesoris merah putih. Dari ikat kepala, shawl, sampai kaos bertuliskan, Indonesia tidak takut siapapun. Di banyak titik, terlihat interaksi hangat antara warga Jepang dan para supporter Indonesia. Kami sangat terkesan dengan keramahan dan semangat para pendukung Indonesia, kata Yuki Matsuda, seorang pemilik restoran ramen di Osaka. Mereka menyanyi, mereka menari, tapi mereka tetap tertib. Ini luar biasa. Sejumlah YouTuber Jepang bahkan ikut mengabadikan momen ini. Beberapa media lokal menyebut invasi damai 3.000 supporter Indonesia ini sebagai gelombang merah putih yang menyapu kota dengan senyum dan semangat. Fokus penuh, bukan latihan ringan. Laga melawan Jepang akan menjadi ujian nyata bagi Patrick Kluivert dan anak asuhnya. Bukan hanya dari sisi teknis, tapi juga dari sisi mental dan konsistensi. Walaupun tidak menentukan apa-apa di klasemen, laga ini akan jadi parameter bagaimana Indonesia bisa menghadapi lawan-lawan kelas dunia di ronde keempat nanti. Patrick Kluivert menyebut bahwa semua pemain siap tempur.
termasuk pemain yang sempat diragukan kondisinya seperti Rizky Ridho dan Rafael Struijk. Kami tidak akan main aman, kami akan bermain menyerang. Kami akan mencoba memecah pertahanan Jepang, bukan hanya bertahan, ujar Kluivert, dengan sorotan mata penuh determinasi. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, sepak bola Indonesia telah berubah. Dari yang dulu sering dianggap tim pelengkap, kini menjadi tim yang diperhitungkan. Dari yang dulu cuma penonton, kini jadi kontestan yang berdiri di panggung besar. Semua ini bukan semata karena hasil di lapangan, tetapi karena semangat yang tidak pernah padam dari para pendukungnya. Laga Indonesia versus Jepang mungkin tidak mengubah nasib di klasemen, tapi laga ini akan tercatat dalam sejarah sebagai momen ketika lautan merah dari tanah jauh datang menantang samudera biru di negeri matahari terbit. Dan malam nanti, saat suara takbir menggema di stadion, saat puluhan ribu mata memandang Garuda yang menari di lapangan melawan raksasa Asia, satu hal akan menjadi nyata. Sepak bola Indonesia sedang bangkit, dan dunia sedang mulai memperhatikannya. Kami tidak takut, kami hormat pada Jepang, tapi kami datang untuk menang. Patrick Kluivert, pelatih Timnas Indonesia. Kami takbiran di Osaka bukan karena lebaran, tapi karena Garuda akan terbang tinggi malam ini. Taufik Rahman, supporter asal Bekasi. Stadion penuh merah malam ini, Osaka tidak akan pernah lupa suara Indonesia. Junichi Nakamura, jurnalis Jepang.